Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kembali dengan izin dan taufiknya Allah mengumpulkan kita di dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kepada uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pagi ini kita akan masuk kepada surat yang baru, juz yang baru, yaitu surat Al-Hijr, dimulai dari ayat 1 dan kita akan tadabbur sampai ayat 15 insyaallah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki kepada tadabbur ayat-ayat surat Al-Hijr ini, maka tentu ada baiknya kita mengenal sedikit ya tentang profil surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr merupakan surat yang ke-15 dalam urutan surat-surat yang ada dalam mushaf Al-Quran yang terdiri dari 99 ayat, dan surat Al-Hijr ini merupakan salah satu surat Makkiyah ya, kecuali ada satu ayat di dalamnya yang disebutkan oleh ulama Al-Quran menjadi ayat Madaniyah. Al-Hijr berarti batu ya, yang maksud daripada Al-Hijr di sini adalah batu atau gunung-gunung batu yang menjadi tempat tinggal kaum Tsamud ya, kaum Tsamud. Dan surat ini terletak atau turun setelah surah Yusuf ya, turun setelah surah Yusuf. Kemudian mengenai isi kandungan daripada surat Al-Hijr ini secara garis besar, maka surah Al-Hijr ini dibuka dengan dasar-dasar tauhid ya, dasar-dasar tauhid, pengagungan dan pengesaan Allah Subhanahu wa taala serta peringatan terhadap orang-orang yang kafir. Dan juga secara garis besar surat ini berisikan ayat-ayat yang memberikan dukungan kepada dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga memberikan peringatan kepada siapa saja yang abai dan menentang dakwah daripada Nabi Muhammad SAW tersebut. Kemudian juga Allah menyebutkan di sini ayat yang tadi telah kita bacakan, jaminan Allah tentang terjaganya Al-Quranul Karim ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjamin bahwasanya Al-Quran yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW itu akan terjamin keasliannya, keotentikannya sampai hari kiamat. Tidak akan bisa dirubah, jangankan satu juz atau satu surat atau satu ayat, bahkan satu baris atau satu huruf pun tidak akan mungkin dirubah oleh tangan manusia dan tangan jin sekalipun. Karena Allah sudah mengatakan, kami yang akan menjaganya, kami yang menurunkan dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga? Dengan melahirkan dari waktu ke waktu para hafazatul Quran, para penghafal-penghafal Al-Quran. Demikian juga dalam ayat ini terdapat ayat yang menyebutkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi alam semesta, dan juga terdapat nanti ayat yang membahas pandangan Islam tentang kejadian atau fase-fase kejadian manusia, dan juga menyebutkan kisah-kisah beberapa orang nabi dan rasul. Di dalamnya nanti kita menemukan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tamunya ya, yaitu malaikat-malaikat yang akan menurunkan azab kepada Nabi Lut. Dan juga di dalamnya terdapat kisah Nabi Lut itu sendiri dan kisah Nabi Syuaib serta kisah daripada kaum Tsamud. Nah, ini diantara isi kandungan Al-Quran atau isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Hijr, Bapak dan Ibu. Maka insya Allah kita akan tadaburi dengan seksama surah Al-Hijr ini, menyelami dan mengambil mutiara-mutiara hikmah yang terdapat di dalamnya. Baik, kita mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini al-ahruf al-muqata'ah ya, huruf-huruf terpenggal atau huruf-huruf terpotong yang terdapat di beberapa awal surah-surah Al-Quran.
yang sebelumnya telah berkali-kali kita jelaskan bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala membuat huruf-huruf terpotong ini di awal-awal surat tertentu adalah untuk membuktikan kemukjizatan Al-Qur'an ini di hadapan orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy di Makkah yang mereka itu semua adalah pujangga-pujangga sastra bahasa Arab. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang dibacakan ke telinga mereka ini adalah Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab, bahasa mereka sendiri. Buktinya Allah di sini mengejakan beberapa huruf, alif, lam, ra. Bukankah itu huruf-huruf pembangun bahasa kalian sendiri, kata Allah? Maka kenapa kalian tidak sanggup untuk menandingi Al-Quran ini? Kenapa kalian tidak sanggup untuk mendatangkan semisal satu surat saja daripada Al-Quran ini? Padahal dia ditulis atau diturunkan dengan bahasa kalian sendiri, maka dengan demikian berarti Al-Quran ini adalah betul-betul mukjizat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melemahkan orang-orang kafir yang tidak mempercayai tentang kebenaran Al-Quran ini. Itu diantara atau itulah pendapat yang disepakati oleh jumhur ulama Al-Quran bahwasanya huruf-huruf yang terpotong ini ya eh, tidak memiliki arti atau makna tertentu melainkan didatangkan oleh Allah sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab namun mereka tidak sanggup untuk menandingi keindahan bahasanya. Meskipun ya seperti yang juga sering saya sampaikan, ada saja para ulama ya, ada ulama-ulama yang mencoba mentakwilkan huruf-huruf ini ya, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ada yang mengatakan alif itu adalah Allah, lam itu adalah malaikat, ra itu adalah Al-Qur'an ya, tapi pendapat ini pendapat yang tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat di kalimat yang selanjutnya dalam ayat pertama ini Allah mengatakan tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Seperti yang sering juga kita sampaikan di surat-surat sebelumnya yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ya, muqatta'ah biasanya setelah huruf muqatta'ah tersebut Allah langsung menyatakan mengisyaratkan kepada keagungan Al-Qur'an, ketinggian Al-Qur'an dan kemuliaan Al-Qur'an ya, yang menandakan memang Al-Qur'an ini agung, mulia dan tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun. Tilka ayatul kitab. Itulah kata Allah ayat-ayat daripada Alkitab. Ya, dalam kitab tafsir dijelaskan ayatul kitab di sini adalah ayat-ayat daripada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, yaitu kitab Torah dan kitab Zabur serta kitab Injil. Jadi Allah mengisyaratkan kepada tilka ayatul kitab, ayat-ayat daripada kitab-kitab sebelumnya, wa Qur'anin mubin, dan juga merupakan Al-Qur'an yang memberikan penjelasan. Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang yang hak dan yang batil, tentang segala sesuatu yang selama ini belum diketahui berupa dasar-dasar agama Islam, aspek-aspek tauhid, aspek-aspek syariat, akhlak, dan seterusnya. Di wa Qur'ani mubin, Al-Quran tersebut merupakan bacaan atau Quran yang memberikan penjelasan. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama ya, rubama kalau dalam bahasa Arab berarti barangkali ya, barangkali atau mungkin nanti begitu ya. Rubama, apakah engkau akan datang ke pesta pernikahan si Anu? Maka jawabannya adalah rubama, bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya. Nah, ini kalimat mengandai-andaikan ya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, barangkali atau di sini seringkali dikatakannya, tapi sebetulnya artinya barangkali. Barangkali yawaddul ladzina kafaru, menginginkan orang-orang yang kafir kalau seandainya mereka menjadi orang-orang muslim. Nah, apa maksud daripada ayat ini Bapak dan Ibu? Ayat ini kalau kita baca asbabun nuzulnya atau hadis-hadis pendukung tentang penjelasan ayat ini, maka diceritakan bahwasanya di akhirat, di yaumil qiyamah, setelah orang-orang masuk ke dalam surga dan orang-orang yang divonis masuk neraka masuk ke dalam neraka,
Maka tentu beberapa orang Islam yang mengaku dulu di dunia beragama Islam, percaya kepada Allah, namun karena banyak maksiat, akhirnya kemudian masuk bersama-sama orang yang kafir ke dalam neraka. Dan sebagai mereka mungkin ada juga yang di neraka jahanam, ya. Lalu melihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, begitu dia melihat di sekelilingnya terdapat orang-orang yang dulu di dunia ternyata orang-orang Islam, mereka pun apa istilahnya menyindir begitu, ya, menyindir dan memperolok-olok lah begitu. Jadi dalam neraka pun mereka masih bisa mengolok-olok. Mereka mengatakan, hei kalian, bukankah dulu kalian orang-orang Islam? Bukankah dulu kalian beriman kepada Allah? Kenapa hari ini kalian ada bersama kami di sini? Ya, berarti apa yang dulu kalian sembah, apa yang dulu kalian yakini tidak dapat memberikan pertolongan kepada kalian. Maka tentu pendengaran penduduk neraka daripada kalangan orang-orang kufar dan musyrikin ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar perkataan orang-orang kufar musyrikin dalam neraka tersebut kepada orang-orang yang dulu di dunia pernah beragama Islam, maka Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mengambil semua penduduk neraka yang berasal atau yang dulunya di dunia adalah orang-orang Islam. Orang-orang yang mengaku bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan mengaku bertauhid dengannya. Maka melihat keadaan tersebut, begitu orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang sedang disiksa di dalam neraka, melihat kok tiba-tiba orang-orang yang tadi mereka sindir, yang mereka olok-olok, ya, mereka tertawakan, tiba-tiba datang malaikat untuk menjemput mereka dan mengeluarkan mereka dari neraka dan kemudian membawa mereka menuju menuju surga. Nah, baru setelah itu Bapak dan Ibu, maka kemudian inilah yang disebutkan dalam ayat ini, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, ya, barangkali nanti, ya, barangkali di sini sesuatu yang akan pasti terjadi, ya. Ya, sesuatu yang akan terjadi seperti la'allakum tattaqun, ya. Barangkali nanti berandai-andai atau menginginkan orang-orang yang kafir kalau seandainya dulu di dunia mereka adalah orang-orang Islam atau pernah mengaku beragama Islam. Ya, tapi tentu bukan Islam yang munafik, ya. Muslimin yang benar-benar Islam meskipun banyak bermaksiat, tidak melakukan perintah-perintah Allah dengan sempurna dan selanjutnya. Ternyata benar, ya, orang selagi pernah di dunia dulu beragama Islam, bertauhid dengan tauhid yang murni dan lurus, meskipun mungkin banyak dosanya, banyak kesalahannya, ternyata akan ada datang waktunya mereka masuk ke dalam surga. Maka inilah yang menjadi dasar kenapa dalam ayat ini dikatakan barangkali nanti akan menginginkan orang-orang yang kafir tersebut kalau seandainya mereka dulu di dunia beragama Islam atau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya ayat ini adalah untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melihat begitu kuatnya dan dahsyatnya penentangan, uh, intimidasi, dan bahkan permusuhan yang dinyatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, kepada beliau. Maka Rasulullah merasa hibah hatinya, merasa sedih, ya, sehingga Allah melihat hal tersebut dan Allah menurunkan ayat-ayat ini yang menyatakan bahwasanya lihat saja nanti mereka akan menyesali tindakan mereka, keputusan mereka tidak beriman denganmu, menentang dakwahmu, karena nanti akan sampai mereka dalam suatu situasi di akhirat, di dalam neraka, mereka semua akan menginginkan atau berandai-andai seandainya mereka dulu beriman dan mau mengikuti dakwahmu, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u." Biarkanlah mereka, ya, biarkanlah mereka makan sesuka mereka, wa yatamatta'u, dan bersenang-senang sesuka mereka, wa yulhihimul amalu, dan biarkan angan-angan mereka melalaikan mereka, fasawfa ya'lamun, maka sesungguhnya mereka kelak akan mengetahui kebenaran janji-janji Allah dan kebenaran dakwah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga kelanjutan daripada penguatan atau hiburan atau spirit yang Allah berikan kepada nabinya ketika melihat nabinya berputus asa, sedih, ya, tidak berputus asa, ya, sedih melihat pengingkaran dan perlawanan daripada kaumnya yang sedemikian rupa.
Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u." Biarkanlah mereka. Nggak usah ambil pusing, kata Allah. Nggak usah sedih. Ya, biarkan mereka makan sesukanya, bersenang-senang di dunia sesukanya, dan biarkan angan-angan mereka melalaikan mereka, karena sesungguhnya fasaufa ya'lamun. Maka sesungguhnya mereka kelak akan mengetahui ya apa-apa yang dulu engkau sampaikan kepada mereka kebenarannya. Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah, "Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum." Dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri illa walaha kitabun ma'lum, kecuali bagi negeri tersebut ada kitab, ada ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW karena saking sedihnya menghendaki Allah tunjukkan kekuasaannya, diberikan kehancuran kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, ya, maka Allah mengatakan di sini Allah tidak akan menghancurkan, membinasakan suatu kaum kecuali sesuai dengan ketetapan yang telah diketahui. Waktunya telah ditetapkan oleh Allah, tidak mungkin dipercepat, dan ketika datang tidak mungkin pula ditunda, ya, atau diakhirkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi maksud daripada ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang meminta pembuktian kebenaran Nabi Muhammad, yang menceritakan tentang janji Allah, ancaman Allah kepada orang-orang yang ingkar di dunia akan dibinasakan, akan dihancurkan. Maka mereka meminta kepada Rasulullah agar segera diturunkan azab tersebut. Tapi Allah tegaskan di sini, "Wa ma ahlakna min qaryatin." Allah tidak akan membinasakan suatu negeri meskipun mereka meminta, ya. Meskipun mereka meminta agar dibinasakan karena kesombongan dan keangkuhan dan kecongkakan mereka, Allah tidak akan membinasakan suatu negeri atau suatu kampung tersebut kecuali illa walaha kitabun ma'lum, kecuali baginya telah Allah tetapkan ketentuan yang diketahui, yang ditetapkan. Jadi tanggal tanggal due date-nya atau tanggal mainnya itu sudah ada. Kapan Israel akan dilenyapkan dari peta dunia ini sudah ada ketetapannya dari Allah. Ya, jadi nggak bisa kita minta percepat, dan begitu nanti dia datang tidak ada satupun kekuatan yang bisa menundanya. Ya, makanya kita hanya berusaha, berjuang sambil berdoa kepada Allah agar Allah segera datangkan waktu tersebut yang kita memang tidak mengetahuinya, tapi yang jelas hikmahnya adalah agar Allah melihat siapa di antara kita yang bersabar, ya, berjihad dan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan, "Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastaghfirun." Ya, kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, tidak ada yang mendahului, ya, sebuah umat daripada ajalnya, ya, artinya tidak ada ajal sebuah umat mendahului takdir Allah. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha, tidak ada satupun daripada umat, daripada suatu kaum, umat, baik itu pribadi seseorang di dunia ini yang didahului oleh ajalnya. Artinya tidak mungkin seseorang didahului oleh ajalnya, ajalnya belum sampai, kemudian dia tiba-tiba didahului oleh ajal tersebut dan kemudian dia mati. Wa ma yastakhirun, dan tidak mungkin pula mereka mengakhirkannya. Ya, semua telah sesuai dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya, waqalu, dan mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru. Ini perkataan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, mereka berkata, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Dzikru nama lain daripada Al-Qur'an. Apa yang mereka katakan kepada orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, itu siapa? Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perkataan mereka? Innaka lamajnun. Ya, innaka lamajnun. Sesungguhnya kamu ini orang yang sungguh gila, wahai Muhammad. Bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu betapa mereka membuli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan kamu ini betul-betul gila, betul-betul sinting, gendeng dan seterusnya. Ya. Nah, itu perkataan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru, wahai orang yang diturunkan
kepadanya atau ke atasnya az-zikru atau Al-Qur'anul Karim, innaka lamajnun. Sesungguhnya kamu ini betul-betul sungguh sudah gila. Majnun ya. Ini bahasa kita juga ya, si Majnun, orang gila artinya ya. Kemudian mereka lanjut berkata, "Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin." Wahai orang gila, ya. Padahal padahal sudah divonis orang gila tapi masih minta juga. Mereka sudah bilang Nabi Muhammad orang gila tapi masih terus dialog atau berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Apa permintaan mereka selanjutnya kepada orang gila yang mereka bilang orang gila tadi? Lau ma ta'tina bil malaika. Jadi kalau orang berbicara dengan orang gila dan berbicara dengan serius dengan orang gila, berarti orang yang berbicara itu juga gila sebetulnya ya. Orang udah tahu gila, divonis gila, masih diajak bicara serius. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Kenapa tidak engkau datangkan saja kepada kami dengan seorang atau beberapa malaikat ya, in kunta minas shadiqin, kalau seandainya engkau ini betul-betul atau termasuk orang-orang yang benar dengan perkataanmu, dengan dakwahmu dan seterusnya. Ya, kenapa enggak datangkan saja ke hadapan kami seorang malaikat? Ya, malaikat, dua malaikat atau tiga malaikat, tampakkan mereka dengan wujud mereka yang asli. Ya, turunkan mereka ke bumi, hadapkan kepada kami, sehingga dengan demikian kami akan percaya kalau seandainya bahwasanya benar engkau seorang nabi dan rasul. Nah, ini tantangan daripada orang-orang kafir yang sebetulnya adalah ngenyek sebetulnya ya, atau mengejek atau mengolok-olok Nabi Muhammad yang tadi sudah dikatakan gila ya. Jadi sudah dikatakan innaka lamajnun, kamu orang gila ya. Lalu terus berdialog dengan Nabi dengan permintaan yang cukup serius, kenapa engkau tidak datangkan saja kepada kami malaikat-malaikat kalau seandainya engkau memang orang yang benar dengan dakwahmu tersebut. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah di sini langsung membalas ya, membalas, mengkanter permintaan orang-orang kufar musyrikin Quraisy tersebut dengan mengatakan, "Ma nunazzilul malaikata illa bil haq." Kami ini tidak akan menurunkan malaikat kecuali dengan benar. Bil haq. Allah tidak mungkin menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Apa itu kebenaran Bapak dan Ibu? Ada dua kebenaran di sini. Kebenaran yang pertama adalah Allah mengutus malaikat mengirim wahyu ya, mengirim kebenaran. Dan yang kedua sebaliknya, ketika Allah mengutus malaikat ke dunia, maka Allah mengutusnya dengan kebenaran yang kedua itu azab. Ya. Jadi malaikat itu diturunkan hanya untuk dua fungsi saja kata Allah di sini. Jadi nggak bisa serta-merta sewaktu-waktu sebagaimana kehendak kalian. Ya, sesuai dengan keinginan perut kalian. Kalian ingin malaikat hari ini, besok malaikat ini nggak bisa. Allah tegaskan di sini, Allah menurunkan malaikat itu kecuali hanya dengan kebenaran. Kebenaran yang pertama untuk membawa wahyu, mendatangkan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Kebenaran yang kedua atau hak yang kedua adalah mendatangkan azab, iqab dan hukuman kepada orang-orang yang kafir. Ya, jadi jangan sembarangan minta. Begitulah kira-kira Allah mengatakan, jangan sembarangan minta kalian minta-minta datangkan malaikat. Tahu nggak kalian, malaikat itu datang kecuali dengan kebenaran saja. Apakah kalian sudah siap untuk mendapatkan azab yang nanti akan dibawa malaikat? Maka tanya dulu diri kalian. Wa ma kanu idzan munzarin. Dan kalau malaikat itu sudah datang dengan kebenaran itu, wa ma kanu idzan munzarin, maka mereka kata Allah orang-orang kafir Quraisy itu, ya, jika demikian tidak lagi akan diberikan tangguhan. Wa ma kanu idzan munzarin, dan tidaklah mereka itu jika demikian menjadi orang-orang yang ditangguhkan. Tadi Allah jelaskan di atas, hukuman, azab, itu sudah ketetapan Allah. Tidak mungkin bisa dimajukan waktunya dan tidak bisa dimundurkan. Dan sekarang tambah lagi mereka minta kepada Nabi supaya setelah tadi dikatakan Nabi orang gila, lalu minta supaya diperlihatkan saja, didatangkan saja kepada mereka para malaikat. Allah langsung mengkanter mengatakan, kami ini nggak sembarang menurunkan malaikat. Ya, kami menurunkan malaikat itu dengan kebenaran. Ya, pilihannya cuma dua, datang membawa wahyu kebenaran firman Allah atau datang membawa azab. Jadi kalau kalian minta-minta datangkan malaikat, ya kalau untuk kalian tentu opsinya yang kedua yang pasti. Kalian ingkar, kalian kufur, kalian bermaksiat, ya Allah turunkan malaikat
dengan membawa kebenaran yang kedua, yaitu azab. Ya, masalahnya sekarang apa kalian sudah siap atau belum? Ya, jadi jangan sembarangan minta begitu ya. Dan wama kanu idzan munzarin, dan kalau al-haq itu sudah datang dibawa oleh malaikat, maka mereka yaitu orang-orang kafir tersebut jika demikian tidak akan diberikan tangguhan sedikit pun. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Tidak ada kesempatan untuk minta ditunda dulu ya azab tersebut terjadi. Nah, demikian Allah menjelaskan kepada Rasulnya, tentunya kepada orang-orang kafir Quraisy ya menanggapi penentangan mereka dan sikap mereka yang mengolok-olok dan mengejek Rasulullah SAW dan bahkan menghina, mengatakan Rasulullah innaka la majnun, kamu orang gila, dan kemudian mereka minta diturunkan malaikat. Lalu Allah tegaskan malaikat itu akan turun nanti segera pada waktunya untuk menghabisi kalian semua, membinasakan kalian semua, dan ketika itu datang tidak ada di antara kalian yang bisa menangguhkannya. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu, saya membawakannya dengan cara dialog ala kita ya sebagai orang Indonesia ya. Mungkin terdengar sedikit vulgar dan kasar ya, tetapi saya ingin mendekatkan pemahaman Bapak Ibu semua ya. Seakan-akan ini dialog orang-orang awam seperti kita. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini ayat yang populer ya. Allah menjelaskan di sini Bapak dan Ibu, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikra yaitu Al-Qur'an. Nama lain daripada Al-Qur'an adalah az-dzikra. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pula lah untuknya, untuk Al-Qur'an itu ya. Meskipun ada juga mendapatkan hu di sini kembalinya kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau kembali kepada Al-Qur'an berarti sesungguhnya kami baginya, bagi Al-Qur'an itu menjadi pemelihara, penjaga dari tangan-tangan orang yang ingin memasukkan, merubah, ya, mengotak-atik dan sebagainya. Tetapi kalau kita maksud di sini hu adalah Nabi Muhammad, berarti mengartikannya sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami baginya, yaitu bagi Muhammad itu adalah menjadi orang yang menjaganya dari makar-makar kezaliman orang-orang kafir yang menentangnya. Nah, ayat ini Bapak dan Ibu, ayat yang menegaskan bahwasanya Al-Quran ini memang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi sampai hari kiamat. Ya, karena Allah yang menyatakan di sini, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran itu, maka karena kami yang menurunkannya, maka kami pula lah yang akan menjaganya. Ya, sering orang bertanya, kenapa Allah pakai kami di sini? Ya, apakah Allah itu punya keluarga? Allah itu pakai pembantu? Ya, kenapa Allah tidak mengatakan ini begitu ya? Sesungguhnya aku, kan yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah. Nah, di sini bisa kita jelaskan bahwasanya Allah di sini ingin menyebut ya unsur-unsur atau pihak-pihak yang turut ambil andil di dalam proses turunnya Al-Quran ke dunia kepada Rasulullah. Karena Allah memerintahkan malaikat Jibril ya untuk menjalankan perintahnya, menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad, maka tentu mimba bil adab ya, di antara bentuk adabnya Allah ya, adabnya Allah di dalam menyampaikan perkataannya, Allah tidak melupakan peranan daripada pesuruhnya ya. Meskipun juga harus kita pahami Allah tidak butuh pesuruh, Allah tidak butuh asisten. Kalau Allah mau, Allah bisa langsung turunkan ke dadanya Nabi Muhammad. Tapi Allah kan maha berkehendak. Ya, Allah maha berkehendak, Allah berkehendak untuk proses ini Allah tunjuk pesuruhnya itu malaikat Jibril, yaitu haknya Allah. Ya, itu haknya Allah, itu kuasanya Allah. Kita tidak perlu bertanya, kenapa sih Allah nggak turunkan saja langsung? Kenapa pakai bantuan Jibril? Apakah Allah itu nggak sanggup apa atau gimana? Nah, ini pertanyaan yang tidak benar Bapak Ibu ya. Ya, kita juga seorang orang tua ya, meskipun kita sanggup bekerja ya, melakukan sesuatu, tapi kan karena kita punya anak, ya kita suruh anak kita, bukan karena kita tidak mampu, karena memang kita ingin ya anak itu kita suruh karena dia berada di bawah kekuasaan kita. Begitulah kira-kira pendekatan pemahamannya ya. Nah, kemudian juga eh, makanya Allah katakan inna di sini. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an. Karena di situ ada proses yang melibatkan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian wa inna lahu lahafizun. Inna yang kedua, kalau tadi inna yang pertama
skopnya lebih sempit, yaitu antara Allah dan Nabi atau malaikat Jibril alaihissalam, maka inna yang kedua di sini Bapak dan Ibu lebih luas daripada inna yang pertama. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami baginya akan menjadi pemelihara dan penjaga. Inna di sini adalah Allah masukkan juga di dalamnya para hamalatul Quran atau para hafazatul Quran, yang dalam hadis Nabi dikatakan bagian daripada keluarganya Allah yang ada di atas dunia. Jadi orang-orang penghafal Al-Quran, khususnya Al-Quran 30 juz, itu merupakan bagian daripada anggota keluarga Allah yang bertempat di bumi atau di dunia. Nah, begitu Nabi mengatakan bahwasanya eh, Allah memiliki keluarga dan orang-orang yang istimewa dalam pandangannya yang berada di dunia. Ditanya oleh para sahabat, siapakah mereka? Maka Nabi menjawab, mereka itu adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, menguasai ilmu Al-Quran, maka merekalah yang dimaksud dengan inna di sini yang menjadi pihak-pihak yang akan menjaga eh, kelanggengan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran bagaimanapun caranya tidak akan mungkin berubah, jangankan satu juz atau satu surat, ya, atau satu ayat, satu huruf, dan bahkan satu baris, dan bahkan satu titik pun tidak akan pernah bisa berubah sampai hari kiamat. Ini cukup sebetulnya Bapak Ibu menjadi bukti kebenaran agama Islam. Kalau kita lihat kitab-kitab yang lain, ya, jangankan bicara 2 abad, 3 abad, atau 14 abad seperti Al-Quran, mereka dalam hitungan puluhan tahun saja itu sudah berubah-ubah isinya. Ya, sudah berubah. Ini mencantumkan ini, sementara di kitab yang lain tidak mencantumkan. Terjadi kontradiktif yang sangat dahsyat, ya, di dalam kitab-kitab agama lain tersebut, karena memang dia tidak dijaga oleh Allah, ya, keasliannya, keotentikannya, dengan diantaranya melalui Allah jadikan penghafal-penghafal kitab-kitab yang lain tersebut. Kita nggak pernah mendengar ada orang yang hafal kitab Injil. Kalaupun hafal, mau dihafal Injil yang mana? Karena banyak sekali versinya, ya. Ada Injil dari agama Protestan, agama Katolik, ada Anglikan, ada lagi Ortodok, dan itu juga dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda dan isi kandungan yang juga berbeda-beda. Sedangkan Al-Quran di seluruh penjuru dunia dipakai oleh umat Islam dengan eh, apa namanya, isi yang sama, ya, tidak berbeda, kecuali ada perbedaan-perbedaan yang merupakan perbedaan-perbedaan kiraat yang itu pun juga bersumber dari Allah langsung, yang kita kenal dengan kiraat sab'ah, ya. 7 cara membaca Al-Quran, yang itu sebetulnya bukan berarti Al-Quran itu berbeda-beda, tetapi memang Allah menurunkan sejak dari atas, dari Lauh Mahfuz, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 cara membaca. Apa hikmahnya? Kenapa Allah turunkan 7 cara membaca, Bapak dan Ibu? Karena memang dulu orang-orang Arab itu eh, ketika mereka memiliki perbedaan-perbedaan dialek. Mereka memiliki perbedaan-perbedaan cara membaca kalimat-kalimat bahasa Arab. Ada yang lidahnya berat membaca lam misalkan. Ada yang lidahnya berat, ya, membaca huruf yang lain. Sehingga untuk mengakomodir perbedaan ini, maka Allah turunkan Al-Quran itu dengan berbagai macam dialek. Namun secara isi dan kandungannya, ajarannya semuanya sama. Hanya perbedaan-perbedaan tipis. Ya, contoh misalkan, saya kasih contoh Bapak dan Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, uh, Iyyaka na'budu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Di Maliki yaumiddin ini terdapat beberapa perbedaan dalam membacanya. Kalau kiraat Hafsin an Asim yang biasa kita baca di Indonesia, itu membacanya Maliki yaumiddin, ya, panjang ma-nya, ya. Nah, ketika panjang ma-nya itu berarti Malik. Malik berarti pemilik. Berarti Allah itu adalah pemilik hari kiamat. Orang yang memiliki hari kiamat tersebut. Atau zat yang memiliki hari kiamat tersebut. Tetapi dalam kiraat yang lain, seperti kiraat Warash an-Nafi', ya, kiraat Warash yang biasa dipakai oleh saudara-saudara kita umat Islam di Maghribi, di Maroko, di Aljazair, ya, di Tunisia. Mereka membacanya dengan pendek.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi tidak maliki yaumiddin tapi maliki yaumiddin. Nah, ini artinya berbeda memang. Karena kalau malik berarti pemilik, sedangkan malik tanpa mat, tanpa panjang berarti raja. Ya, berarti artinya raja daripada hari kiamat. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita pahami lebih dalam, antara pemilik dengan raja sebetulnya tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Karena seorang pemilik berarti dia raja atas apa yang dia miliki, dan sebaliknya seorang raja maka otomatis dia adalah pemilik daripada sesuatu yang dia menjadi raja di atasnya. Jadi nggak ada beda sebetulnya. Kita membaca Maliki Yaumiddin atau kita baca Maliki Yaumiddin, dua-duanya memberikan pemahaman yang sama. Allah adalah pemilik hari kiamat, dan di lain sisi Allah juga adalah rajanya pada hari kiamat tersebut, yang tidak ada orang yang bisa menunjukkan kekuasaannya pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin sedikit saya jelaskan agar tidak ada keraguan. Ya, mungkin ada yang mengatakan Al-Quran katanya diturunkan dengan satu, semuanya seragam sama. Tapi kok buktinya saya mendengar orang baca Quran, nah itu baru satu Bapak Ibu ya perbedaan. Banyak lagi perbedaan. Ya, saya juga kebetulan tidak mendalami ilmu qiraat, tapi kalau sekedar wawasan dasar saya pernah belajar. Misalkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu dalam qiraat yang lain saya lupa qiraat yang namanya. Itu dibacanya bukan ihdinas sirat, bukan pakai shad tetapi pakai dha. Ihdinas siratal zirat, ya, bukan sirat. Nah, itu yang mengakomodir dialek tadi. Karena dalam suatu kaum mereka menyebut sirat, ya, jembatan itu dengan kata-kata sirat, pakai shad. Tapi ada kaum yang lain ya mengucapkan sirat itu tidak bisa. Mereka mengucapkan zirat. Dalam bahasa mereka jembatan itu zirat, bukan sirat. Dan ini juga terjadi di kita sebetulnya ya di Indonesia. Ada daerah ya yang tidak bisa mengucapin huruf huruf F ya. Ada juga daerah yang tidak bisa mengucapkan huruf kha, huruf H. Seperti saya, nama saya biasanya nama saya Rahimul Amin. Tapi kalau ketemu dengan teman yang berasal dari suatu daerah tanpa saya sebutkan dari mana, dia panggilnya Rahim, pakai kha, Ustadz Rahim. Ya, padahal yang benarnya apa? Rahim. Ya, nah itu nggak masalah. Karena itu masalah dialek atau lisannya. Ada juga yang menyebut fitnah dengan fitnah, ya, fitnah. Jadi ada ya anekdot lah ya, tanpa menyebutkan daerahnya supaya tidak menyinggung perasaan Bapak Ibu kita di sini, ya. Ada suatu seseorang dari suatu daerah tertentu dicemooh oleh temannya, ya. Hei kawan, saya dengar orang-orang dari daerah kamu itu nggak bisa ngucapin F ya, gitu ya. Ya, kalau orang sana ngucapin F pasti P begitu. Lalu orang tersebut marah ya. Dia bilang, wah itu nggak benar, itu fitnah namanya. Nah, dia pun sendiri juga ngucapin F menjadi P ya. Maksudnya tadi mengatakan fitnah, tapi oh itu fitnah, saudara. Itu nggak benar, tapi itu fitnah. Nah, barangkali Bapak Ibu tahu yang saya maksud ya, tapi mohon maaf saya bukan bermaksud merendahkan, menghina tidak. Karena itu suatu hal yang alami ya. Masing-masing daerah punya hal demikian. Nah, itulah makanya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 cara membaca. Dan itu pun dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Bayangkan Bapak dan Ibu. 7 cara membaca yang diturunkan tersebut juga dijaga oleh Allah dengan cara bagaimana Allah menjaganya. Allah menciptakan, melahirkan para penghafal-penghafal Al-Quran, bahkan para penghafal-penghafal qiraat tersebut. Saya punya teman di tempat saya bertugas di sini yang menguasai 7 qiraat tersebut bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa memang Bapak Ibu ya. Agama kita ini, kitab yang dimilikinya itu Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, mati satu tumbuh 1000, meninggal satu hafiz Quran, lahir 1000 anak-anak yang kemudian mereka menjadi hafazatul Quran. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Dan sungguh kami betul-betul telah mengutus min qablika sebelum engkau wahai Muhammad, ya. Di sini ada kata yang dihapuskan, yaitu para nabi, para rasul fi syia'il awwalin, pada golongan-golongan umat-umat terdahulu. Jadi Allah mengatakan kami telah mengutus sebelum engkau wahai Muhammad
orang-orang yang menjalani profesi sama dengan dirimu, yang juga menghadapi penentangan, menghadapi intimidasi, bahkan kezaliman dan penganiayaan. Jadi ya nggak usah merasa terlalu berat begitu kata Allah. Sebelumnya juga aku telah utus banyak daripada nabi dan rasul sebelummu yang juga menjalani misi yang sama, menghadapi tantangan yang sama. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Dan sungguh betul-betul kami telah mengutus dari sebelum engkau wahai Muhammad, yaitu para nabi dan para rasul fi syi'il awwalin, di golongan-golongan orang-orang yang telah terdahulu. Lalu kata Allah, "Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Ya, tadi Allah katakan, ya, tenang saja Muhammad, tenang, tidak usah sedih, tidak usah putus asa. Sebelumnya aku juga telah mengutus banyak nabi dan banyak rasul, dan wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Telah aku utus kepada umat-umat terdahulu para nabi dan para rasul, dan wa ma ya'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka dari seorang rasul yang aku utus tersebut illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka dulu umat-umat terdahulu itu waktu itu dengan nabi atau rasul yang aku utus tersebut yastahzi'un, mengolok-olok, menghina mereka, sebagaimana yang kamu alami juga hari ini. Tadi kamu dikatakan majnun, ya, innaka la majnun. Tadi kamu dikatakan diminta diturunkan malaikat, ya, supaya mereka mengakui kejujuranmu. Ya, di ayat yang lain juga mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir, ya, sahirin, tukang sihir. Ada juga yang mengatakan tukang tenung dan lain sebagainya. Maka kata Allah, sebelumnya kami telah mengutus para nabi, wahai Muhammad, para rasul, ya, kepada umat-umat terdahulu, dan juga dulu umat-umat yang mereka diutus kepadanya tersebut juga, ya, tidaklah datang kepada mereka seorang rasul kecuali pasti mereka juga mengolok-olok nabinya, mengolok-olok rasul yang Allah utus kepada mereka tersebut. Jadi ya ini bukan sesuatu yang baru wahai Muhammad, ya. Yang apa engkau yang hadapi hari ini, kamu dikatain orang gila, kamu dimusuhi, diintimidasi, bahkan sampai dizalimi, itu sudah sesuatu yang berulang, sejarah berulang, sebagaimana dulu juga dialami oleh para nabi dan para rasul, sebagaimana dulu juga perangai dan tingkah laku umat-umat terdahulu yang diutus kepada mereka rasul atau nabi. Kemudian kata Allah di ayat selanjutnya, "Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin." Demikianlah, ya, demikianlah kata Allah. Demikianlah, ya, fenomena ini ya begitulah kata Allah. Kalau engkau melihat hari ini heran kenapa orang-orang manusia ini begitu bebal hatinya, begitu keras kepalanya menerima wahyu yang terang benderang, kata Allah kadzalik, ya demikianlah kata Allah. Ya. Nasluquhu fi qulubil mujrimin. Kami memang memasukkan keingkaran tersebut, ya, kekeras kepalaan tersebut, keingkaran untuk tidak mau beriman itu, memang kami memasukkannya ke dalam hati orang-orang yang telah banyak berbuat dosa. Jadi nggak usah heran lagi, wahai Muhammad. Memang kami sengaja membuat mereka tidak beriman lagi, kata Allah. Saking mereka sudah begitu sombong, angkuh, takabur, dan tidak mau mengakui ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya demikianlah kata Allah. Memang kami kok yang telah memasukkan ke dalam hati mereka keangkuhan, kecongkakan, dan ketakaburan tersebut di dalam hati-hati orang-orang yang mujrim, yang banyak berbuat dosa, ya, banyak berbuat kriminal dan kezaliman. La yu'minuna bihi, mereka tidak akan pernah beriman dengannya wahai Muhammad, ya. Wa qad khalat sunnatul awwalin, dan sungguh telah berlalu hal yang demikian sunnatul awalin pada umat-umat yang terdahulu. Telah berdahulu sunnah-sunnah Allah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Banyak juga yang tidak beriman, tapi juga nanti akan Allah turunkan kepada mereka azab dan iqab. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat yang selanjutnya, ya, masih berhubungan dengan bagaimana cara Allah menghibur nabinya, ya, eh, menguatkan hati Nabi Muhammad dengan menyebutkan bagaimana dulu umat-umat terdahulu juga Allah utus kepadanya nabi dan rasul yang kemudian mereka juga ingkar, ya. Maka hari ini tentu ini bukan sesuatu yang baru bagi seharusnya bagi Nabi Muhammad SAW. Maka Allah katakan di ayat selanjutnya, walau fatahna alaihim babam minas sama, afwan,
Walau fatahna alaihim baban minas sama' fazallu fihi ya'rujun. Ya, maka kalau seandainya, walau fatahna, dan jikalau atau seandainya fatahna alaihim babam minas sama, ya, dan kalau seandainya kami bukakan atas mereka pintu dari langit, ya ini kaitannya tadi dengan permintaan mereka kepada Nabi Muhammad di ayat yang tadi ya, yang ayat 7 ya, yang mengatakan lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Kenapa kamu tidak datangkan saja kepada kami malaikat wahai Muhammad kalau kami orang beriman. Nah, di sini Allah counter ini ya. Allah counter dengan cara dengan hujah atau cara berdialog yang menyakitkan sebetulnya ya, yang menyakitkan bagi orang-orang kafir ya, yang menohok dalam hati mereka. Walau fatahna alaihim baba minas sama. Kalaulah seandainya kami buka saja atas mereka, mereka ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang tadi meminta agar diturunkan malaikat kepada mereka. Kata Allah, kalau seandainya kami buka bagi mereka sebuah pintu dari langit, ya, fazallu fihi ya'rujun. Lalu mereka akan melihat malaikat-malaikat itu naik ya di atas langit. Mereka akan melihat bagaimana malaikat itu naik dari bumi ke langit, ya, dari langit pertama ke langit yang kedua, ya, menuju arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dibuka kepada mereka pintu langit itu, mereka akan melihat bagaimana malaikat-malaikat itu naik kepada Allah. Maka seandainya itu pun diberikan kepada mereka, dan mereka pun melihat malaikat-malaikat itu dengan mata kepala mereka sendiri yang terbang atau naik ke langit, lalu kata Allah, laqalu, maka sungguh meskipun mereka dibukakan kepada mereka pintu langit dan mereka melihat para malaikat naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, laqalu, maka sungguh mereka akan berkata, innama sukkirat absaruna, ya, innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumum mas'urun. Mereka akan berkata, sesungguhnya telah dikaburkan pandangan kami, atau bukan dikaburkan ya, telah dihipnotis atau diperdaya. Sukirat berasal daripada kata-kata sakara yusakiru, artinya memabukkan. Jadi orang yang dibuat mabuk begitu. Mata kami telah dibuat mabuk oleh si Muhammad ini dengan ilmu sihirnya. Jadi mereka pun nggak akan percaya meskipun langit dibuka, mereka melihat malaikat yang banyak itu berterbangan naik ke arasnya Allah. Mereka akan tetap berkata, laqalu innama sukirat absaruna, sesungguhnya mata kami hanya dibuat mabuk oleh si Muhammad. Bal nahnu qaumun mashhurun, bahkan kami menganggap bahwasanya kami sedang disihir oleh si Muhammad. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu begitu ingkarnya mereka. Tadi minta kalau seandainya diturunkan malaikat baru mereka percaya eh, eh, Nabi Muhammad itu benar dengan apa yang dia bawa. Tetapi di sini Allah katakan karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati mereka, meskipun Allah bukakan pintu langit, satu saja dari pintu langit, yang mana dari pintu itu mereka bisa melihat malaikat naik kepada Allah berterbangan di langit, di angkasa, mereka tetap akan berkata, ini mata kita ini lagi dihipnotis oleh si Muhammad. Apa yang kita lihat ini nggak benar sebetulnya. Ini hanya tipuan saja, hipnotis saja. Dan kita betul-betul sedang berada di dalam pengaruh sihirnya Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu ya. Mereka yang minta, mereka pula yang menolak dan mengingkari. Nah, begitulah sifat karakter daripada orang-orang musyrikin. Ya, sampai di sini selesai ya Bapak Ibu ya. Akhir daripada tadabbur kita pada pagi hari ini yang menjelaskan bagaimana Allah tadi mengkanter, membalas dengan balasan yang cukup menohok ya kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang meminta tadi kepada Nabi Muhammad dengan mengolok-olok agar diturunkan kepada mereka malaikat. Allah katakan, kalaupun Allah bukakan pintu langit, ya, dan Allah jadikan mereka bisa melihat malaikat-malaikat tersebut berterbangan ke atas langit menuju arasnya Allah Subhanahu wa taala, maka ya, yang kedua di sini juga bisa dikatakan Bapak dan Ibu yang berterbang di sini bukannya malaikat ya, fazallu fihi ya'rujun, artinya orang-orang kafir itu sendiri.
Orang-orang musyrikin tersebut ketika langit dibukakan dan mereka pun bisa terbang ke atas melihat malaikat, melihat berbagai macam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya lihat di tafsir At-Tabari, maksudnya dengan sama dengan yang pertama saya sampaikan. Mereka akan melihat Allah, melihat malaikat ketika pintu langit dibukakan dan mereka melihat malaikat sedang bermi'raj ya. Bermi'raj itu artinya naik ke langit ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun mereka tetap akan menentang dan mengatakan tidak percaya, ini hanya permainan mata saja yang dibuat oleh Muhammad dan sesungguhnya kami sedang disihir oleh Muhammad. Demikian Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan bisa difahami penyampaian saya. Saya berusaha sedemikian mungkin mendekatkan pemahaman karena memang bahasa Al-Quran ini tidak mudah kita pahami dengan terjemahan begitu saja. Harus ada zuknya ya, harus ada rasanya. Dan itu rasa itu hanya bisa kita dapatkan dengan kita memahami bahasa Arab. Mungkin sebagai Bapak Ibu belum memahami bahasa Arab, belum bisa mudah mendapatkan pemahaman sendirian. Ya, saya saja yang ya boleh digolongkan sudah mengerti bahasa Arab, ya eh, tidak bisa memahami begitu saja Al-Quran ini tanpa saya kembali kepada kitab tafsir yang memberikan tuntunan penjelasan oleh para ulama-ulama yang mumpuni dalam ilmunya bahkan dulu dari para sahabat ya, para tabi'in yang memberikan penjelasan maksud daripada ayat-ayat tersebut ya. Karena dia bisa multi makna dan itulah diantara keagungan Al-Quran itu sendiri. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.